Setelah pembacaan surat wasiat tersebut, ketiganya tampak merasa tak percaya dengan semua harta kekayaan yang disimpan oleh pimpinan Kim. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seluruh harta tersebut hanya boleh diambil oleh Owansu sendiri dan akan disumbangkan kepada Yayasan Owansu untuk tujuan amal. Bu Park yang menyadari jika dirinya tidak akan mendapatkan sepeser pun kemudian mengajak kedua putranya untuk bekerja sama merebut seluruh dana taktis tersebut dan diberikan kepada Yongkook menyuksesi perusahaannya dengan dalih untuk melakukan pencucian uang. Yongmin yang merasa tak terima kemudian protes dan menyatakan bahwa uang tersebut harus dibagi secara merata karena bagaimanapun mereka adalah satu keluarga. Akan tetapi pendapat Yongmin sama sekali tidak didengar dan Yongkook juga menambahkan jika pimpinan Kim ayahnya telah menyumbangkan seluruh dana tersebut kepada yayasan dan hal itu mustahil bisa mereka gugat. Saat akan pergi, Yongmin mengatakan jika dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena bagaimanapun terdapat bagiannya di dalam warisan yang ditinggal oleh pimpinan Kim. Yongkook yang kesal dengan sikapnya yang sama sekali tidak tahu diri kemudian berkata jika Yongmin tidak berhak mendapatkan sepeser pun warisan yang ditinggal oleh ayahnya karena ia bukanlah bagian dari keluarganya. Sontak Yongmin yang mendengar hal itu terlihat sangat terkejut dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Yongkook untuk membagi dua serta melupakan Bu Park ibu mereka. Dan jika mereka tidak memberikan bagian hak miliknya maka ia akan membocorkan hal ini kepada publik sehingga mereka akan ditangkap dan membusuk di penjara. Yongkook kembali menyinggung jika beberapa waktu yang lalu dirinya baru saja mendapatkan kabar jika pimpinan Kim ayahnya mungkin saja dibunuh oleh seseorang yang mana hal itu mungkin diketahui oleh Yongmin. Dengan polosnya Yongmin malah bertanya balik kepada Yongkook apakah pelaku dari terbunuhnya pimpinan Kim merupakan perbuatan dirinya. Reaksi tersebut kemudian membuat Yongkook semakin yakin bahwa Yongmin memiliki keterlibatan sebab seharusnya Yongmin merasa terkejut. Yongkook bahkan kembali memastikan apakah benar jika Yongmin memiliki keterlibatan yang mungkin saja Pak Han juga terlibat atas kematian ayahnya. Dan karena alasan itulah ia tidak akan membiarkan Yongmin mendapatkan sepeser pun warisan yang disimpan oleh ayahnya dan menyuruh Yongmin untuk segera enyah dari hadapannya. Setelah itu Yongmin pergi mendatangi Pak Han untuk mengatur rencana agar mereka bisa mengambil uang itu dari Owansu. Namun sebelum menjawab, Pak Han kemudian bertanya kepada Yongmin apa alasannya pada saat itu ia tega membunuh pimpinan Kim. Yongmin yang mendengar hal itu lalu tak bisa menjawab dan malah balik bertanya kepada Pak Han mengapa pada saat kejadian itu ia tidak melakukan apapun. Dan pada akhirnya terungkap bahwa orang yang telah membunuh pimpinan Kim ternyata adalah Yongmin sendiri yang kemudian Yongmin langsung mengalihkan pembicaraan bahwa ia memiliki rencana untuk membunuh Owansu. Yongmin yakin bahwa jika Owansu meninggal, maka yayasan dan warisannya akan jatuh kepadanya. Pak Han memberi nasihat kepada Yongmin untuk tidak melakukan hal yang ceroboh karena jika tidak semua rencana yang telah mereka perbuat akan terungkap. Sebelum pergi Yongmin kemudian memberitahu bahwa pada saat pimpinan Kim terbunuh, ia sama sekali tidak melakukan apapun dan menurutnya ia tiba-tiba mati begitu saja karena tersandung. Cerita kemudian flashback saat terjadi penyerangan yang membuat pimpinan Kim tewas setelah dihantam dengan emas batangan oleh Yongmin. Pak Han yang melihat kejadian itu mencoba membangunkan pimpinan Kim namun hal itu ternyata sudah terlambat karena ia telah meninggal akibat mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Merasa perbuatan anaknya sudah keterlaluan, Pak Han kemudian menyuruhnya pergi bersama Jeon untuk bersembunyi di Villa Yongpyeong, sementara dirinya akan mengurusi semua apa yang telah Yongmin perbuat. Pak Han lalu menelpon Pak Park dan memintanya untuk segera datang menemuinya di mana pada saat itulah Pak Han mulai melakukan rekayasa bahwa pimpinan Kim mati setelah berselingkuh. Sebelum Pak Park datang ia juga sempat mengamankan barang bukti yaitu emas batangan yang digunakan oleh Yongmin untuk disimpan dan disembunyikan. Terlihat jika Pak Han merasa tertekan dengan apa yang telah dilakukan Yongmin putranya itu hingga membuatnya tak bisa menahan air matanya. Di tempat berbeda Duyun terlihat diam-diam bertemu dengan Komisaris Jenderal untuk melaporkan mengenai dana taktis Hwain Group serta melaporkan tersangka di balik serangan teror baru-baru ini. Duyun sempat mengungkapkan jika ia merasa kecewa dengan sikap atasannya yang seolah sengaja menyembunyikan kasus kematian Ju Hyuk rekannya. Atasannya mencoba membela diri dan mengatakan jika kematian Ju Hyuk disebabkan karena perbuatannya sendiri yaitu gagal menemukan barang bukti. Lagi pula dirinya sama sekali tidak berkomplotan dengan Hwain Group. Ia juga mengatakan jika kematian Ju Hyuk mungkin saja berhubungan dengan dana taktis yang disembunyikan oleh pimpinan Kim Duo. Sementara itu Kim Yongkook dan juga Owansu terlihat telah terbang menuju ke Swiss untuk melihat dana taktis yang disimpan oleh ayah atau mertua dari Owansu.
Di waktu yang sama terlihat jika Lee Jin mengobati luka di lengannya akibat tergores saat bertarung dengan So Do-yun beberapa waktu yang lalu. Setelah itu ia pergi ke dapur di mana mereka berdua kembali bertemu dan secara tidak sengaja berpapasan serta berhasil menangkap botol minuman Do-yun yang hampir terjatuh. Melihat bahwa Lee Jin adalah seorang kidal, membuat Do-yun kembali teringat dengan sosok Mr. L yang juga seorang kidal dan sangat lihai dalam menggunakan pisau. Do-yun juga bertanya beberapa pertanyaan seperti berapa tinggi dari Lee Jin dan apakah ia juga menguasai bahasa Mandarin. Lee Jin yang mendengar hal itu langsung menepis pertanyaan Do-yun dan bertanya apa alasannya menanyakan hal tersebut. Dan setelah mengatakan hal itu Lee Jin segera pergi akan tetapi kecurigaan Do-yun terhadap Lee Jin semakin mencuat dan ia mulai berpikir apakah mungkin Mr. L merupakan seorang wanita. Do-yun juga teringat saat mereka berlatih bersama dan melihat jika Lee Jin menguasai hampir semua senjata dan sering mendominasi saat melakukan sparring dengan rekan pengawalnya. Namun sebelum ia mencurigai Lee Jin, Do-yun harus mencari beberapa bukti untuk menguatkan dugaannya ini. Singkat cerita, Yongkook dan Oh-won-soo akhirnya tiba di Swiss dan segera menuju bangsal di tempat di mana pimpinan Kim menyimpan seluruh dana taktisnya. Mereka kemudian diarahkan masuk ke sebuah brankas yang sangat dijaga ketat dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke tempat tersebut. Hal yang pertama mereka lakukan pada saat itu adalah memverifikasi bahwa Oh-won-soo adalah orang yang sesuai dengan permintaan pimpinan Kim. Setelah verifikasi berhasil, mereka kemudian diarahkan masuk ke ruangan berikutnya yaitu brankas tempat disimpannya seluruh dana taktis yang berbentuk beberapa benda seperti emas batangan, uang dan cek. Namun pihak bank pada saat itu memberitahu bahwa mereka belum bisa membawa pulang seluruh uang tersebut ke Korea karena uang tersebut terindikasi sebagai uang ilegal. Dan pada akhirnya keduanya pun pulang dengan tangan kosong yang mana pada saat itu mereka dijemput oleh pengawal Jin dan juga Do-yun. Melihat cara berjalan Lee Jin, Do-yun kembali teringat dengan sosok Mr. L yang memiliki ciri khas cara berjalan yang sama hingga membuat Do-yun semakin curiga dengan sosok dari Lee Jin. Di sisi lain, Bu Park dan Pak Han terlihat mempunyai rencana busuk untuk menjadikan Hyun-soo kakak dari Oh-won-soo sebagai pelaku pencucian uang. Setelah rencana tersebut berhasil, ia akan menggunakannya untuk membeli saham Hwain Bio atas nama Yongkook di mana hal itu untuk menyukseskan perusahaan yang dibangun oleh putranya. Mendengar hal itu, Pak Han terlihat kecewa karena bagaimanapun nasib dari Hyun-soo pasti akan berakhir tragis dan Yongmin putranya tidak akan mendapatkan apapun. Saat akan pergi, Bu Park mengatakan jika Yongmin pasti akan mendapatkan beberapa imbalan, namun Pak Han terlihat acuh dan segera pergi dari hadapannya. Di Yayasan Oh-won-soo mereka terlihat memiliki rencana untuk membuat kesepakatan mengenai buku besar tersebut bersama dengan Bu Park dan juga Pak Han. Namun Do-yun menyarankan mereka berdua untuk melaporkannya secara langsung kepada kejaksaan sebagai langkah akhir untuk menjebloskan Han Sang-il dan Bu Park. Hyun-soo mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan yang sia-sia karena bagaimanapun mereka pasti tidak mempunyai bukti yang kuat, terlebih lagi dana taktis yang disimpan di Swiss juga terindikasi sebagai uang yang ilegal. Do-yun yang baru saja mendapatkan informasi mengenai Yongmin kemudian memberitahu jika Yongmin ternyata adalah anak hasil luar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan mendiang pimpinan Kim. Ia juga memperlihatkan bukti bahwa Pak Han telah mengatur semua aliran kekayaan yang akan diberikan kepada Yongmin setelah ia berhasil merebut dana taktis dari Oh-won-soo. Dan dengan bukti tersebut kemudian terungkap bahwa Yongmin sebenarnya adalah anak dari Pak Han. Oh-won-soo yang mendengar hal itu kemudian yakin jika pelaku yang selama ini melakukan penyerangan kepadanya adalah perbuatan Yongmin. Do-yun juga merasa yakin bahwa Lee Jin juga terlibat sebagai eksekutor saat di Manila, pelaku yang telah mengendalikan drone berisi bom dan penyerangan yang terjadi di Busan beberapa waktu yang lalu. Namun ia belum bisa memastikannya dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa dugaannya itu memang benar. Sebelum pergi, Do-yun berpesan kepada Oh-won-soo untuk menjaga jarak dengan pengawal Jin dan ia juga memberikan buku besar kepada Hyun-soo yang akan dikembalikan kepada Bu Park dan juga Han Sang-il untuk membuat kesepakatan yang ia maksud. Do-yun juga mengingatkan Hyun-soo untuk mengabarinya saat melakukan pertemuan bersama Pak Han atau Bu Park dan tetap berhati-hati karena bagaimanapun hal ini pasti akan membahayakan nyawanya. Sementara itu, Yongkook pada saat itu menelpon Jang Taera dan memintanya untuk membawa putranya Junhee karena ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Ibu Taera yang juga sedang bersamanya kemudian memberitahu bahwa mungkin Yongkook akan memberikan hak warisan kepada Junhee karena bagaimanapun secara resmi Junhee adalah putra dari mendiang pimpinan Kim. Di perusahaannya, Yongmin kemudian dihampiri oleh istrinya dengan penuh emosi karena kesal jika Yongmin ternyata telah membeli saham Hwain Bio dengan menggunakan uang perusahaan yang tak lain merupakan uangnya.
Saking kesalnya, Jeon bahkan tidak segan kembali merendahkan Yongmin dengan menyebutnya sebagai anak buangan dari Hwain Group dan dipastikan jika ia tidak akan mendapatkan hak warisan milik ayahnya. Yongmin beralasan bahwa ia akan menggunakan uang itu untuk mengambil alih semua saham Hwain Group, dan ia berjanji akan mengembalikannya setelah berhasil mendapatkan warisan dari Owansu. Mendengar hal itu, Jeon semakin kesal dan memperingatkan Yongmin bahwa sekeras apapun usahanya untuk menyaingi Yongkook, ia tak akan bisa menggantikan Yongkook sebagai pewaris Hwain Group. Sementara itu, Yongkook bertemu dengan putranya Junhee di sebuah taman dan untuk pertama kalinya mereka menghabiskan waktu bersama. Junhee bahkan memegang tangan Yongkook dengan sangat erat layaknya seorang ayah dengan putranya. Pada kesempatan itu, Yongkook memberitahu Junhee bahwa ia dan ibunya Jang Taera akan berpisah dalam waktu dekat. Bersamaan dengan hal itu, Taera bersama ibunya terlihat diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Junhee yang mendengar kabar tersebut tampak sangat sedih dan mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal bersama ibu dan neneknya. Namun Junhee berharap agar ia dan Yongkook bisa bertemu lagi di lain kesempatan karena bagaimanapun juga Yongkook adalah ayahnya. Setelah mengatakan itu, Yongkook memeluk putranya hingga membuat Junhee tak bisa menahan rasa sedih karena momen tersebut adalah momen perpisahan mereka. Pada malam harinya, Doyun memantau Hyunsu yang akan menyerahkan buku besar yayasan kepada Pak Han dan di sana Doyun juga merekam pembicaraan mereka. Saat bertemu dengan Pak Han, Hyunsu memohon agar Pak Han tidak mencelakai adiknya Owansu dengan menawarkan untuk meyakinkan Owansu bercerai dengan Yongkook dan meninggalkan yayasan asalkan Owansu tidak dicelakai. Namun Pak Han tidak menanggapi permintaan itu dan malah menyuruh Hyunsu untuk segera kabur ke luar negeri. Setelah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Lee Jin muncul dan langsung menghabisi Hyunsu yang menandakan bahwa Pak Han mengkhianati kesepakatan mereka. Melihat kejadian itu, Doyun berusaha mengejar Lee Jin dan berhasil melukai punggungnya hingga terluka parah, namun Lee Jin berhasil kabur dengan tertatih-tatih. Doyun yang melihat Hyunsu terluka parah, tidak melanjutkan pengejaran dan langsung memanggil pihak rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada Hyunsu. Sayangnya karena mengalami pendarahan hebat, Hyunsu tidak bisa diselamatkan dan pada akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Pak Han kini melaporkan isi dari buku besar itu kepada kejaksaan, termasuk dana taktis ilegal yang akan dialirkan kepada Bu Park. Akibatnya pihak kejaksaan segera mendatangi Bu Park dengan surat panggilan. Bu Park dan Yongkook yang terkejut dengan hal itu, meminta kejaksaan untuk menunda pemanggilan mereka dan menyuruh menunggu kedatangan Pak Han pengacaranya. Namun Bu Park pada saat itu kesal karena Pak Han tidak bisa dihubungi. Kabar tersebut membuat media gempar, dan wartawan sudah berjaga di depan rumah untuk menunggu klarifikasi dari pimpinan Bu Park. Dengan tenangnya Pak Han akhirnya muncul dan meminta Bu Park untuk keluar dan menemui wartawan, di mana hal itu membuat Bu Park kesal karena Pak Han baru muncul di tengah situasi buruk yang dihadapinya. Namun Pak Han seolah masih berpihak pada Bu Park, meyakinkan Bu Park bahwa ia akan membereskan situasi buruk yang menimpanya. Dengan licik Pak Han menyalahkan Hyunsu sebagai orang yang melaporkan buku besar yayasan kepada kejaksaan. Pak Han kemudian menyarankan Bu Park untuk segera pergi ke kejaksaan dan memberikan keterangan. Sementara ia akan mengatasi kegaduhan yang dihadapi Bu Park dengan menyebarkan isu perselingkuhan Owansu dan Doyun untuk menutup kasus yang sedang menimpanya. Di sisi lain, Doyun memberanikan diri menemui Wansu untuk memberitahukan bahwa kakaknya Hyunsu telah meninggal karena diserang oleh seseorang akibat perbuatan Pak Han. Owansu yang mendengar hal itu seketika panik dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas nasib malang yang menimpa kakaknya. Doyun berusaha menenangkan Owansu yang sangat terpukul, dan setelah itu Owansu bersama Doyun pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir serta mengirimkan doa. Terlihat di sana juga terdapat istri Hyunsu yang sangat kehilangan karena ditinggal oleh suaminya. Sementara itu Bu Park dan Pak Han yang sudah pulang dari kantor kejaksaan memutuskan menginap di sebuah hotel. Dalam pembicaraan itu Bu Park yang mengetahui bahwa Hyunsu dihabisi oleh Pak Han menanyakan apa alasannya ia melakukan hal tersebut. Pak Han menjelaskan bahwa Hyunsu menggelapkan dana perusahaan dan bahkan memfitnah Hyunsu dengan mengatakan jika ia suka berjudi seperti ibunya. Mendengar itu Bu Park malah bersimpati dan memahami tindakan Pak Han. Bu Park juga menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan hak-hak eksklusif Hwain Group kepada Yongmin, anak hasil perselingkuhan mereka. Pak Han tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi ia mengungkapkan keinginannya menjadikan Yongmin sebagai penerus Hwain Group. Mendengar hal tersebut, Bu Park tertawa mengejek dan menjelaskan bahwa anak haram hasil perselingkuhan tidak akan bisa menjadi penerus Hwain Group.
Meskipun tidak bisa berkata banyak, dari raut wajah Pak Han terlihat bahwa ia sangat berambisi untuk mewujudkan tujuannya. Di malam itu Do-yun kembali menyelinap masuk ke paviliun milik Pak Han dan menaruh sebuah flash disk yang merupakan pemberian dari istri Hyun-soo. Diketahui flash disk tersebut ternyata berisi bukti yang dapat membuat Pak Han terseret dalam kasus ini. Keesokan harinya, Bu Park akhirnya ditangkap oleh pihak kejaksaan atas tuduhan penggelapan dana taktis ilegal Hwain Group. Bu Park merasa ketakutan dan meminta Pak Han untuk membelanya. Namun Pak Han hanya terdiam bahagia karena rencananya untuk menjebloskan Bu Park akhirnya telah berhasil. Pihak kejaksaan juga melakukan penggeledahan di kantor Pak Han. Do-yun mengizinkan pihak kejaksaan untuk menyita berangkas milik Pak Han yang sebelumnya telah ia letakkan dengan flash disk milik Hyun-soo di dalamnya. Pada saat itu, Lee Jin yang tidak menyadari situasi malah masuk ke sana dan bertemu dengan Do-yun yang sudah sangat yakin bahwa Lee Jin adalah Mr. L pelaku di balik semua kejadian ini. Do-yun segera mengejar Lee Jin dan memastikan kecurigaannya setelah melihat luka di punggung Lee Jin yang ditinggalkannya semalam. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit dan akhirnya Do-yun berhasil mengalahkan Lee Jin serta menyerahkannya kepada polisi bersama bukti rekaman yang menunjukkan Lee Jin saat membunuh Hyun-soo. Sementara itu Pak Han terlihat sedang menggali tanah dan mengambil sebuah kotak berisi emas batangan, yang ternyata merupakan barang bukti yang digunakan Yong-min saat membunuh pimpinan Kim. Setelah merasa berhasil menjebloskan Bu Park, Pak Han kemudian kembali menemui Bu Park. Bu Park yang sudah mengetahui bahwa Pak Han adalah orang yang melaporkan buku yayasan mengenai dana taktis ilegal, ia pun terlihat sangat marah dan kecewa kepada Pak Han setelah semua yang mereka lalui bersama. Bu Park lalu menanyakan alasan mengapa Pak Han mengkhianatinya. Pak Han menjelaskan bahwa ia melakukannya sebagai bentuk balas dendam terhadap Bu Park, karena Bu Park hanya menganggapnya sebagai pelayan rendahan meskipun mereka pernah tidur bersama. Sambil menunjukkan emas tersebut, Pak Han mengatakan bahwa emas itu mengandung darah pimpinan Kim dan sidik jari Yong-min, serta mengungkapkan bahwa Yong-min putranya adalah orang yang membunuh pimpinan Kim. Hal ini membuat Bu Park semakin tak habis pikir dengan perilaku Yong-min. Pak Han kemudian menawarkan sebuah kesepakatan kepada Bu Park jika Bu Park mau menutupi kejahatannya yang selama ini mencoba membunuh Owan-soo, maka Pak Han akan meringankan hukuman Bu Park dengan menjaga rahasia bahwa Yong-min adalah anak hasil perselingkuhan mereka. Mendengar hal itu Bu Park yang masih dilanda kekecewaan karena dikhianati, terpaksa menyetujui permintaan Pak Han. Bu Park rela dijadikan kambing hitam atas semua kejahatan Pak Han karena jika terbongkar bahwa Yong-min adalah anak hasil perselingkuhan dengan Pak Han maka hal itu akan merusak reputasi Hwain Group yang telah ia bangun. Sementara itu Yong-min terlihat frustasi karena Jeon meminta cerai setelah Yong-min tidak kunjung mengembalikan dana perusahaan ayahnya yang telah digelapkannya. Dengan penuh emosi Yong-min merobek surat perceraian tersebut dan pergi ke kediaman Bu Park serta memerintahkan semua pelayan untuk keluar dari rumah. Yong-min kemudian mengambil senapan dan mengarahkan senjatanya kepada Yong-kuk memaksanya untuk menyerahkan seluruh uang warisan pimpinan Kim. Yong-kuk dengan tenang menolak dan menyindir bahwa keserakahan Yong-min sama seperti ayahnya Pak Han. Pak Han yang baru saja tiba dan mendengar sindiran itu merasa tidak terima dan langsung merebut senjata dan mencoba menembak Yong-kuk. Yong-kuk berhasil mengalihkan tembakan itu dan balik mencekik Pak Han dan menyebutnya lebih rendah dari serangga karena telah berselingkuh dengan ibunya di hadapannya saat ia masih kecil. Owan-soo yang tadinya ingin menemui Bu Park langsung membatalkan niatnya setelah mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Namun Yong-min memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak Yong-kuk hingga membuatnya terjatuh dan bersimbah darah. Owan-soo yang melihat suaminya sekarat merasa sangat syok dan menangis melihat keadaan tragis tersebut. Pak Han segera memerintahkan Yong-min untuk menghapus semua rekaman CCTV agar menghilangkan jejak seperti yang pernah mereka lakukan saat membunuh pimpinan Kim. Sementara itu Pak Han berniat memfitnah Owan-soo dengan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan Yong-kuk serta membersihkan sidik jari di senapan yang digunakan oleh Yong-min. Setelah itu Pak Han menelpon polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang terjadi di rumah utama Hwain Group. Do-yun yang mendengar kabar itu dari atasannya langsung merasa khawatir dan segera pergi menemui Owan-soo di istana utama. Sesampainya di sana, Do-yun terkejut melihat Yong-kuk yang sudah meninggal dan bersimbah darah. Namun Do-yun merasa kesal dengan keterangan Pak Han yang menuduh Owan-soo telah membunuh suaminya sendiri untuk mengambil dana taktis yang diberikan oleh mertuanya. Do-yun sangat yakin bahwa pelaku pembunuhan Yong-kuk bukanlah Owan-soo melainkan seseorang yang lain. Saat berada di luar, Do-yun menanyakan kepada Owan-soo siapa yang sebenarnya telah membunuh Yong-kuk dan Owan-soo memberitahu bahwa pelakunya adalah Yong-min.
Doyun lalu berjanji kepada Owansu bahwa ia akan menangkap Yongmin dan segera menyusul Owansu ke kantor polisi agar Owansu bisa terbebas dari fitnah yang dibuat oleh Pak Han. Doyun dengan teliti mencari keberadaan Yongmin dan berkat ketelitiannya ia berhasil menemukan Yongmin yang sedang bersembunyi di dalam lemari kamar Pak Han. Dan tak lama setelah itu Doyun segera menyerahkan Yongmin ke pihak kepolisian. Setelah pemeriksaan sidik jari, Owansu akhirnya terbebas dari semua tuduhan, sementara Yongmin terbukti bersalah atas penembakan tersebut dan dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain, pihak kejaksaan terus memeriksa semua file rahasia di brankas milik Pak Han serta memeriksa flash disk yang sebelumnya ditaruh oleh Doyun di sana. Sementara itu, Owansu yang sudah bebas dari semua tuduhan menemui Bu Park dan memintanya tidak menuruti keinginan Pak Han untuk menutupi kejahatannya. Owansu juga meminta Bu Park untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya kepada kejaksaan bahwa dirinya bukanlah orang yang mencoba membunuh Owansu karena hal itu akan meringankan hukuman Bu Park. Sementara itu Pak Han merasa di puncak kejayaannya karena merasa telah berhasil menguasai Hwaing Group yang selama ini dipegang oleh Bu Park. Namun rencana dan ambisi yang ia bangun sejak lama atas dasar keserakahan akhirnya runtuh. Kekuasaan yang ia pegang sekarang harus berakhir karena Doyun berhasil membuktikan bahwa Pak Han adalah dalang di balik pembunuhan Ju Hyuk rekannya, serta orang yang berulang kali mencoba membunuh Owansu. Setelah berhasil mengungkap semua kejahatan Pak Han, Owansu mengucapkan terima kasih kepada Doyun atas bantuannya dan perlindungannya dari berbagai ancaman. Doyun juga sangat bersyukur atas kemudahan yang diberikan oleh Owansu yang memungkinkan dirinya untuk membalaskan dendam atas kematian Ju Hyuk. Merasa tugasnya telah selesai, Doyun memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali bergabung dengan kepolisian untuk melanjutkan tugasnya. Singkatnya, Bu Park akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan penggelapan dana karena Pak Han terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, yang merupakan upaya untuk mengkambing hitamkan Bu Park demi ambisinya menguasai Hwaing Group. Bu Park pun kembali memimpin perusahaan sebagai pimpinan tertinggi di Hwaing Group. Sementara itu Yongmin yang kini malah berakhir di penjara, ia pun terlihat melampiaskan kemarahannya kepada Pak Han ayahnya karena hal ini merupakan ulahnya. Saking kesalnya Yongmin bahkan tidak mau mengakui Pak Han sebagai ayahnya serta berniat untuk menghabisinya. Cerita diakhiri dengan Owansu yang akan melakukan kegiatan sosial di Afrika dan berniat menyumbangkan seluruh uang warisan dari pimpinan Kim untuk membantu anak-anak kurang mampu di seluruh dunia. Tak disangka Doyun juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut dan akan pergi bersama Owansu untuk melakukan kegiatan amal serta keduanya terlihat sangat bahagia.